kasih ya Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau setiap saat dan setiap waktu dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami selalu percaya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami percaya. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan saat ini. Kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 1 September 2025 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan harian hari ini adalah Mati untuk Diri Sendiri, yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 14, dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Yehezkiel pasal 1 sampai pasal 4. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah membacanya terlebih dahulu. Saya akan membacakan 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Demikian. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia
dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, dia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Yesus mengatakan tentang dua perintah utama atau the Great Commandment yang kita harus lakukan, yakni yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Perintah yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Matius 22 ayat 39. Urutan pertama dan kedua ini tidak bisa ditukar posisinya. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan perintah kedua tanpa melakukan perintah pertama. Artinya, kita tidak mungkin bisa mengasihi orang-orang dalam hidup kita jika kita tidak mengasihi Allah lebih dari apapun. Hanya karena kasih Allah lah kita bisa bebas mengasihi orang-orang lain. Tanpa kita terlebih dahulu mengasihi Allah melebihi segala kasih kepada yang lain, maka kita akan mengharapkan kasih dan penerimaan manusia sebagai tujuan akhir kita. Ketika kita mengasihi orang lain tanpa hati kita telah dipenuhi oleh kasih kepada Tuhan, maka kita akan diperbudak oleh harapan kita atas penghargaan manusia yang akhirnya akan membawa kita kepada kekecewaan. Renungkanlah urutan ini. Yesus memanggil kita untuk pertama mengasihi Dia, dan selanjutnya untuk kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Baru kita bisa mengasihi sesama kita. Renungkan bagaimana Yesus telah mengasihi kita. Dia mengalami kematian yang sepantasnya kita terima, agar kita mengalami kehidupan yang sempurna di dalam Dia. Dia mengalami hinaan dan perkataan serta perbuatan kasar yang seharusnya kitalah yang menerimanya, agar kita boleh mengalami damai sejahtera di dalam Dia. Dia menerima kita apa adanya, agar kita pun bisa menerima diri kita sebagai orang yang telah menerima kasih yang tanpa syarat, dan sebagai orang yang telah menerima pembenaran dari Allah. Dengan hati kita yang telah dipenuhi oleh kasih dan penerimaan Allah, maka di hati kita tidak lagi ada ruang untuk kepahitan karena perkataan kasar, perbuatan yang tidak baik, ataupun penghinaan yang dilontarkan orang lain kepada kita. Orang boleh melakukan semua itu, tetapi kita tidak akan lagi terganggu dengan perilaku mereka. Tentu ini tidak akan terjadi secara otomatis atau mudah. Tetapi jika kita mengasihi Allah lebih dari apapun juga, maka kita akan menuruti firman-Nya yang berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Kata setiap hari ini penting kita cermati. Dengan kata lain, kita akan menghadapi salib setiap hari. Menjadi orang percaya tidak berarti bebas dari salib. Pada kita masing-masing ada salib yang harus kita pikul setiap hari. Inilah proses kehidupan orang percaya, bahwa setiap hari
kita harus mati bagi diri kita sendiri, mati terhadap keegoisan kita, mati terhadap keinginan duniawi, dan sebaliknya kita menemukan jati diri atau identitas kita di dalam kematian dan kebangkitan Kristus setiap hari. Dengan demikian, Kristus akan semakin bertambah dan kita akan semakin berkurang. Dan ini terus berlangsung selama kita hidup, sampai kita berhenti menjadikan diri kita sendiri maupun ciptaan apapun menggantikan posisi Allah dalam hidup kita. Bertumbuh menjadi murid itu bertahap, saudara. Sama seperti proses manusia, dari kelahiran bertumbuh menjadi seorang anak dan selanjutnya menjadi dewasa. Inilah proses setiap orang percaya menjadi manusia baru yang telah dikerjakan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Setiap orang percaya harus melalui proses kematian di dalam dirinya. Kolose 3 ayat 5 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tanpa kita mati untuk diri sendiri, maka Kristus tidak mungkin hidup di dalam diri kita. Karena tidak mungkin ada dua Tuhan di dalam diri kita, Matius 6 ayat 24. Saat kita mati untuk diri sendiri, kita menerima identitas baru dalam Kristus. Dan Allah sendiri dengan sabar akan membawa kita dalam perjalanan kerohanian kita ke akhir dari diri kita sendiri, sehingga Dia dapat bersinar di dalam maupun melalui hidup kita. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Di dalam Engkau kami menjadi manusia-manusia baru. Dan biarlah setiap hari Tuhan, kami mau mematikan diri kami. Kami mau mematikan keegoan kami. Kami mau mematikan nafsu, hawa nafsu duniawi kami ini. Kami mau mematikan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Agar Engkau yang berkenan di dalam kami. Agar Engkau yang hidup di dalam kami. Agar Engkau yang bersinar di dalam dan melalui hidup kami. Sehingga orang lain boleh melihat Engkau saja yang ada di dalam kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau bersabda bagi setiap kami, menjamah setiap pribadi yang mengikuti acara ini. Kami semua menerima lawatan Tuhan. Dan kami semua dibangun menjadi manusia baru di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.